Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, agar firman yang akan kami terima saat ini kami boleh pahami, dan ini boleh motivasi kami lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Rencana Latihan Ahli Terapi Fisik Hebat. Ayat inti Ibrani 12 ayat 12-13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Beberapa tahun lalu punggung saya sakit. Saya tidak bisa berdiri, duduk, atau berbaring miring selama lebih dari beberapa detik tanpa rasa sakit yang hebat. Satu-satunya posisi yang nyaman adalah telentang, mengambang di atas narkotika. Dokter di klinik nyeri menyuntikkan kortison ke tulang belakang saya. Chiropraktor memperbaiki tulang belakang saya. Para tua-tua mengurapi saya. Tidak ada efek nyata yang terlihat. Saya takut saya tidak akan pernah berdiri atau bahkan duduk lagi. Saat istri saya membawa saya ke ruang dokter, dia membawakan palet busa untuk saya. Saya berbaring di lantai ruang tunggu seperti pria di kolam Bethesda, menunggu malaikat untuk menggetarkan air. Akhirnya, setelah 6 minggu saya pergi ke dokter bedah saraf. Dia berkata, "Berdiri di atas kaki kirimu dan bangkitlah." Otak saya berkata, "Saya akan melakukannya." Tetapi tubuh tidak merespons. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7:12. Dokter bedah berkata, "Jika Anda bersedia, saya akan mengoperasinya." "Saya bersedia," kata saya. Operasi ini membuat saya takut, tetapi itu tidaklah lebih buruk daripada keadaan saya yang sekarang. Saat saya terbangun, nyeri saraf seketika sudah hilang. Keesokan paginya saya duduk untuk sarapan, lalu perlahan berjalan melewati aula rumah sakit, memuji Tuhan. Tetapi saya tidak berlari dan melompat, itu membutuhkan waktu. Beberapa bulan pertama saya melatih otot yang mati rasa, menunggu saraf pulih. Dalam kehidupan rohani kita, tidaklah cukup hanya tunduk pada pisau ahli bedah yang hebat. Kita juga membutuhkan bimbingan dari ahli terapi fisik yang agung. Dia memberi kita latihan yang menguatkan kita. Dia meminta kita untuk datang, Matius 11 ayat 28. Dia menyuruh kita pergi, Matius 28 ayat 18-20. Dia memberi kita tantangan, 1 Korintus 10 ayat 13. Dia meminta kita untuk ikut, Matius 4 ayat 19. Latihannya progresif, membangun kita tanpa membuat kita patah semangat. Almarhum nenek saya menjalani penggantian kedua lututnya yang menderita rematik. Dia segera berjalan 1 mil sehari, lebih banyak daripada yang bisa dijalani selama bertahun-tahun. Tetapi dia tidak melanjutkan latihan membungkuk dan meregangkannya. Karena itu terasa sakit. Jaringan rusak terjadi di persendiannya. Segera dia tidak bisa berjalan lebih dari beberapa meter, dan rasa sakitnya kembali lagi. Secara rohani banyak di antara kita yang mengalami kondisi serupa. Tuhan, latihan rohani apa yang Engkau ingin saya lakukan hari ini? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita mengerti firman kebenaran ini. Mari berdoa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang memohon kiranya rahmat-Mu terus dicurahkan di tengah-tengah kami, agar kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami mampu melewati hari ini dengan sukacita, dengan berkat, dengan kekuatan sorga. Engkau menolong setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini manapun mereka berada. Berikan keyakinan iman kepada mereka. Berikan pertolongan bila mereka mengalami masalah.
dan berikan jalan keluar untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup ini Tuhan, dan kami hanya mau menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Hari ini kami serahkan seutuhnya hidup kami di bawah kendali-Mu. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan berkati kami semua dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin.